Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Putri dengan NIM 21060036. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bab 12 dengan mata kuliah pengantar pengantar ekonomi mikro 2 dengan materi perekonomian terbuka, tinjauan ulang, modal Fleming dan sistem kurs. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan modal Fleming ini. Model ini mirip dengan model ISLM, keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek. Model Fleming ini mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. Berikut merupakan bentuk gambar kurva pada model Mundell-Fleming ini. Selanjutnya, model Mundell-Fleming digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal pada perekonomian terbuka. Dengan satu asumsi dan ekstrem, yaitu perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat menjamin atau meminjamkan sebanyaknya yang diinginkan dalam pasar keuangan dunia, dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Selanjutnya ada kurs mengambang. Kurs mengambang dibuat oleh ketentuan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, maka kurs dimungkinkan akan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Selanjutnya, membangun model Mundell-Fleming, perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang. Berikut terdapat dua persamaan untuk IS, yaitu Y sama dengan C dikalikan dengan Y dikurang T ditambah I dikali dengan suku bunga ditambah G ditambah N dikali X. Dan persamaan yang kedua, LM dibagi M per P sama dengan L suku bunga dikalikan dengan Y. Selanjutnya ada kurva IS. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi akan mengurangi ekspor neto dan membuat barang-barang domestik akan menjadi lebih mahal bagi orang asing, lalu akan menurunkan pendapatan agregat. Kenaikan kurs akan menurunkan net ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS merintis perubahan ini di dalam equilibrium pasar uang. Selanjutnya, kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama akan membutuhkan tingkat pendapatan, di mana kurva LM akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan pasar uang. Selanjutnya, kebijakan fiskal ekspansif dengan kebijakan moneter ekspansif. Yang mana pada kebijakan fiskal ekspansif, ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansif fiskal, tingkat bunga mencoba naik, namun aliran modal dari luar menekankan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini akan menyebabkan kenaikan permintaan mata uang dan mendorong nilai ke atas, sehingga membuat barang domestik akan menjadi lebih mahal. Selanjutnya, pada moneter ekspansif, ketika peningkatan jumlah uang beredar, menekankan tingkat
suku bunga domestik ke bawah, maka modal mengalir keluar karena investor akan mencari pengembalian lebih tinggi di tempat yang lain. Dan aliran modal keluar akan mencegah tingkat bunga yang turun. Selanjutnya, aliran keluar menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik akan menjadi lebih murah. Selanjutnya ada kurs tetap, di mana kurs tetap atau di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar dengan menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Berikut ini keadaan modal Monder Fleming di bawah kurs tetap. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu ekspansi fiskal ini akan menggeser kurva IS ke kanan untuk menjaga harga kurs tetap. Dan bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan, sehingga tidak pada seperti kurs yang fleksibel. Nah, tidak ada dampak rounding out pada NX karena kurs yang lebih tinggi. Selanjutnya, kebijakan moneter ekspansif. Jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekankan tingkat mata uang domestik bank sentral dan menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Berikut ada kesimpulan kurs. Yang pertama ada kurs tetap. Kebijakan fiskalnya kuat, kebijakan moneternya lemah. Sementara kurs mengambang, kebijakan fiskalnya lemah, dan kebijakan moneternya kuat. Model Fleming ini menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Model Fleming ini menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapat agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansi jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang yang beredar harus menyesuaikan memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkan. Model Fleming ini akan menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung apakah kurs mengambang atau tetap. Dan model Fleming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut devaluasi dan peningkatan nilai disebut revaluasi. Apa yang terjadi jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Maka pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun, dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, maka penduduk domestik akan meminjam keluar untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas, dan akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Yang pertama, risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan AS, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul kekuatan bahwa komitmen politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Yang selanjutnya, ekspektasi kurs, yaitu misalkan orang berharap Francis turun terhadap dolar Amerika Serikat, pinjaman dalam franc akan dibayarkan dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar.
Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Perancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Selanjutnya ada perbedaan model Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambahkan resiko. Di mana premi risiko ditunjukkan oleh risiko publik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko sebagai variabel eksogen yang mana didapatkan persamaan IS dibagi Y sama dengan C, Y dikurang T ditambah I dikali suku bunga ditambah risiko, ditambah belanja pemerintah, ditambah neto ekspor, dan LM sama dengan LM dibagi M per P, L dikalikan suku bunga ditambah risiko dan pendapatan. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menunjukkan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Berikut ini ada dampak langsung dari tingkat bunga domestik. Yang pertama, tingkat bunga kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi. Yang selanjutnya, LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan uang. Dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini akan menyebabkan pendapatan naik dan akan menurunkan kurs ekuilibrium pada pasar dunia. Kenaikan premi risiko suatu negara mendorong menaikkan tingkat bunga, karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi, sehingga kurva IS bergeser ke kiri, karena ini akan mengurangi permintaan uang, dan kurva LM bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan kurs akan mengalami depresiasi. Ini merupakan keadaan kurva yang menggambarkan kenaikan premi risiko. Ada 3 alasan mengapa praktek kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, Bank Sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang karena uang adalah aset teraman yang tersedia. Selanjutnya, karena semua tiga mengalami perubahan, akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri, yang mengurangi penurunan kurs, tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Apakah sebaiknya kurs itu mengambang atau tetap? Yang pertama ada mengambang, yaitu kemungkinan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain, seperti menstabilkan kerja atau harga. Lebih banyak spekulasi dan volatilitas pasang surut yang dapat terjadi. Kalau tetap itu volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Kontra tetap yaitu kebijakan moneter ditunjukkan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan. Dua, dapat menyebabkan volatilitas yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja.
Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency bonds, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya, negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar AS digunakan. Berikut ini adalah gambaran segitiga tidak mungkin, yang mana pilihan satu Amerika Serikat, pilihan dua ada Hong Kong, dan pilihan tiga ada China, di mana di sudut ini merupakan kebijakan moneter independen, dan di sudut ini merupakan kurs tetap. Selanjutnya, equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K pada kedua panel. Berikut ini adalah gambaran kurva yang menggambarkan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K, titik K menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes dan harga tetap pada P1. Dan pada titik C menunjukkan kedua diagram dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.